Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Sabtu tanggal 4 Juni tahun 2022, merupakan Pekan Paskah yang ke-7. Sabda Tuhan hari ini kita renungkan dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 25. Mari sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan berkat, kembali kami menghadap kehadirat-Mu pagi ini ya Bapa. Kami bersyukur atas hari baru yang Engkau berikan, sehingga kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami hendak duduk diam merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga sabda yang kami dengar mampu kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita seringkali membanding-bandingkan keadaan diri kita dan keadaan orang lain di sekitar kita, keadaan teman kita. Nah, kadang dan sering kali yang terjadi dalam membanding-bandingkan seperti itu, kita fokus pada kekurangan-kekurangan orang lain atau hal-hal yang kita anggap tidak terlalu baik pada orang lain. Sampai-sampai kita lupa untuk memandang dan melihat keadaan diri kita sendiri. Apakah memang kita sudah baik, sudah benar, sudah melakukan seperti yang dikehendaki Tuhan? Kita seringkali tidak melihat itu dan lupa untuk mengembangkan diri kita hanya karena terlalu fokus melihat keadaan atau kekurangan orang lain. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan kembali bahwa hal-hal yang penting di dunia ini bukanlah tentang keadaan orang lain, tetapi keadaan kita. Maka kalau kita baca di dalam ayat yang ke-21, ketika Petrus bertanya,
Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Di ayat 22, Tuhan menjawab bahwa jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Nah, firman Tuhan ini juga diingatkan kepada kita semua bahwa keadaan orang lain, kekurangan orang lain, apa yang kita lihat tidak sesuai pada orang lain, itu bukan urusan kita. Tetapi tugas kita adalah ikut Tuhan. Artinya fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karakter, talenta, potensi diri kita semata-mata kita kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan tugas kita di dunia ini adalah sebagai rekan sekerja Allah dan bekerja sama dengan sesama kita. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini kita juga akan menutup rangkaian novena Roh Kudus yang kita ikuti di gereja kita masing-masing. Pada novena Roh Kudus ini kita mohon pencurahan Roh Kudus atas diri kita masing-masing, sehingga melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kita semakin diperlengkapi secara rohani. Kita mohon 7 karunia roh: roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Allah, roh takut akan Allah, dan roh kesalehan. Semoga kita semua mendapatkan 7 karunia Roh Kudus itu. Pada akhirnya kita perlu untuk memperlengkapi kita agar kita menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Kita dapat menghasilkan buah-buah roh untuk bersama-sama dengan saudara-saudari kita yang lain menyatakan kemuliaan Allah, yaitu roh kasih, roh sukacita, roh damai sejahtera, roh kesabaran, roh penguasaan diri, roh kebaikan, roh kelemah lembutan, roh kemurahan, dan roh kesetiaan. Semoga kita sebagai anak-anak remaja dan misioner, kita semakin teguh di dalam pengikutan kita kepada Tuhan, dan kita semakin mampu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner dimanapun berada, ingat selalu tugas perutusan kita. Dan kita selalu bersemangat. Doa, derma, kurban, kesaksian. Semoga kita senantiasa dalam hidup dan dalam tugas kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan. Selamat kita semua mengikuti perayaan Hari Raya Pentakosta esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.